Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode 1956 sampai 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek Jakarta, BEJ, diaktifkan kembali setelah ditutup selama lebih dari 20 tahun. Pengaktifan kembali BEJ ditandai dengan pencatatan perdana saham PT Semen Cibinong Tbk. Saat menjadi emiten pertama, Semen Cibinong melepas 178.750 sahamnya ke publik. Lalu, di 1998, Semen Cibinong diakuisisi 100% oleh grup Tirta Mas. 3 tahun kemudian, Semen Cibinong melakukan aksi rights issue dengan melepas 6,51 juta saham baru pada 2001. Holcim Participation Limited berhasil mencaplok Semen Cibinong hingga akhirnya Holcim memiliki 77,33% saham Semen Cibinong. Selanjutnya, Holcim Participation Limited mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di Semen Cibinong kepada holder FinBevi pada 2005. Awal 2006 Semen Cibinong berganti nama menjadi Holcim Indonesia, hingga akhirnya pada 2019 Holcim diakuisisi oleh PT Semen Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya, PT Semen Indonesia Industri Bangunan dengan mayoritas saham saat ini sebesar 83,52%. Sejak pencatatan bersejarah Semen Cibinong, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat. Banyak perusahaan lain mengikuti jejaknya, menawarkan peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaktifan kembali bursa efek telah membuka akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Saat ini, Bursa Efek Indonesia telah menjadi salah satu bursa saham terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 900 perusahaan yang tercatat. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. POJK 57 tahun 2020 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi merupakan langkah penting dalam pengembangan pasar modal Indonesia. POJK ini membuka akses bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat luas melalui platform securities crowdfunding. Securities crowdfunding merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Securities crowdfunding dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan yang cepat dan mudah, tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit seperti IPO. Bursa Efek Indonesia dan Securities Crowdfunding merupakan dua instrumen keuangan yang saling melengkapi. Bursa Efek Indonesia dapat menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan yang lebih besar dan lebih matang, sedangkan Securities Crowdfunding dapat menyediakan alternatif pendanaan bagi perusahaan yang lebih kecil dan lebih awal. Selamat Hari Jadi Pasar Modal Indonesia. Selamat merayakan kemajuan ekosistem Securities Crowdfunding. Terima kasih dan sampai jumpa.